Silakan kalian baca seperti yang saya bilang, istilah geopolitik, nanti silakan kalian baca. Oke. Nah, bagaimana dengan konsep geopolitik Indonesia, ya? Sisi dari prinsip geopolitik Indonesia, walaupun dari teori-teori yang dikemukakan oleh para tokoh itu memang bisa saja nanti yang muncul itu adalah mereka berniat untuk memperluas wilayahnya, dan bisa saja ini nanti akan memunculkan konflik dengan negara lain. Tapi geopolitik Indonesia menimbulkan prinsip geopolitik Indonesia itu kita tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup, ya. Tapi dan tidak ada nasionalisme yang chauvinis, ya. Jadi kita itu konsep wawasan Nusantara, geopolitik kita yang dirumuskan dalam konsepsi wawasan Nusantara itu tidak punya niat untuk berkonflik dengan negara atau tidak berniat untuk memperluas wilayah. Ya, maksudnya memperluas wilayah itu kita masih mencari peluang-peluang mengambil wilayah-wilayah yang ada di sekitar kita, enggak seperti itu. Tapi mempertahankan wilayah, ya. Jangan sampai wilayah yang sudah ada ini direbut lagi oleh negara-negara tetangga, ya. Cukup sudah Sipadan dan Ligitan lepas dari NKRI, cukup sudah Timor Leste lepas dari NKRI. Maka apapun nanti kejadiannya, ya harus ada upaya-upaya untuk tetap mempertahankan keutuhan wilayah yang sudah ada sekarang ini. Oke, ini nggak usah. Nah, ada konsep wawasan Nusantara, konsep geopolitik kita itu dirumuskan dalam konsepsi yang dikenal dengan nama istilah wawasan Nusantara. Nah, bagaimana kedudukan wawasan Nusantara? Kedudukan wawasan Nusantara itu sebagai visi. Visi itu kayak apa namanya? Kalau organisasi itu kan ada visi. Visi itu kayak keinginan, landasan, cita-cita, gitu ya. Kemudian nanti visi itu nanti kan di breakdown oleh misi. Jadi apa visinya? Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara itu adalah menjadikan bangsa Indonesia, negara Indonesia itu menjadi bangsa yang satu dan utuh dengan antara rakyat dengan wilayah itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Dari wawasan Nusantara itu mempersatukan, menjadikan Indonesia itu menjadi satu kesatuan yang utuh antara rakyat, wilayah, dan pemerintah. Apa tujuan dari wawasan Nusantara? Ya, ke dalam yaitu tadi mewujudkan satu kesatuan antara wilayah, rakyat dengan pemerintahnya, ya, yang didukung dengan kesatuan dalam, ya artinya menghasilkan mewujudkan kesatuan dalam berbagai aspek ipo leksos but hankam, gitu ya. Nah, keluar kita juga punya visi, punya tujuan untuk ya ikut aktif, ikut terlibat dalam mewujudkan perdamaian dunia, ikut dalam kerjasama internasional. Karena memang syarat sebuah negara sekarang itu adalah negara itu harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan negara lain. Nggak ada itu negara yang kemudian hanya internal aja yang diurusin, urusan eksternal harus, ya, artinya harus memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Karena kalau kita tidak memiliki kemampuan bekerjasama dengan negara-negara lain, isolir kita dan kita tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan hidup kita, kebutuhan negara. Karena kan kita pasti tergantung dengan negara-negara lain mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu wawasan Nusantara. Ya. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri. Nah, diri yang dimaksud itu adalah bangsa, dan tanah air yang dimaksud adalah wilayah sebagai negara, bangsa dengan aspek kehidupan yang beragam. Jadi suatu pandangan
yang untuk bisa mempersatukan bangsa dan wilayah. Kenapa? Karena negara kita itu adalah negara, kenapa dikatakan Nusantara? Karena negara kita itu adalah negara yang berbentuk kepulauan, ya, di antara pulau-pulau. Maka harus ada upaya untuk menyatukan wilayah yang berbentuk kepulauan ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Menyatulah antara wilayah dengan rakyatnya. Wadahnya ya wilayah, gitu ya. Jadi unsur dasar wawasan Nusantara itu ada wadah, ada tata laku. Ya, wadah itu wilayahnya, tata laku itu perilaku yang dimiliki oleh masyarakatnya untuk mendukung konsepsi dari wawasan Nusantara. Apa yang menjadi tantangan dari wawasan Nusantara? Ya, kita selalu mengatakan globalisasi itu sebagai tantangan, ya. Tapi saya selalu bilang tantangan itu mari kita jadikan sebagai aset, jangan kita jadikan sebagai ancaman, ya kan? Kalau kita selalu mengatakan tantangan itu, globalisasi itu adalah tantangan dalam bentuk ancaman, ya rugi kita, karena kan kita tidak mungkin menolak yang namanya perubahan. Ya. Globalisasi itu kan bagian dari perubahan yang dinamis di dunia ini. Kita nggak mungkin menolak dan kita mau nggak mau harus masuk ke dalam perubahan tersebut. Maka mari kita jadikan itu sebagai tantangan, itu menjadi peluang, menjadi aset, bukan kita jadikan sebagai ancaman. Ya, nah disitulah peran kita sebagai sebuah bangsa menyesuaikan perubahan-perubahan itu dengan tidak meninggalkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi ciri khas kita sebagai sebuah bangsa. Ya. Nah, bicara tentang wilayah, ya, wilayah itu kan terdiri, wilayah negara itu, ya, boleh dikatakan hampir semua negara itu wilayahnya meliputi laut, darat, dan udara. Ya, walaupun memang ternyata banyak juga negara-negara di dunia ini yang memang tidak punya lautan. Ya, negara daratan, benar-benar asli negara darat, ya, karena batas kiri kanannya, atas bawahnya itu memang berbatas langsung dengan daratan semua dan mereka tidak punya laut. Ada itu beberapa negara di Asia, ada itu yang wilayahnya adalah wilayah daratan yang tidak memiliki lautan sama sekali. Beruntunglah kita sebenarnya sebagai sebuah wilayah memiliki daratan dan lautan. Ya, walaupun kita karena konsekuensi dari sebuah negara kepulauan biasanya memang mereka itu lebih luas wilayah lautnya dibandingkan dengan wilayah daratannya. Indonesia itu sepertiganya daratan, 2/3-nya laut. Ya, kalau lebih luas wilayah kita itu. Nah, makanya ini sebenarnya potensi yang luar biasa karena laut itu kan memiliki sebagai potensi yang sangat luar biasa dan menjadi sumber kekayaan alam yang luar biasa bagi negara, ya, dengan segala kekayaan alam dan potensi yang dimiliki di dalam di atas lautnya atau di dasar lautnya. Indonesia ini sebenarnya kalau memang benar-benar dikelola dengan baik itu luar biasa, kita bisa kaya raya dan makmur. Sayangnya memang tidak dikelola dengan baik sih. Uang jauh lebih banyak ditilep oleh para penyelenggara negara, korupsinya kan gila-gilaan di Indonesia ini. Akhirnya memang tidak banyak yang tidak sampai ke yang dimaksud. Ada kegiatan, ada proyek, paling cuma 50% ke proyek, 50%-nya dibagi habis untuk mereka-mereka sebagai penyelenggara proyek. Oke, kemudian wilayah lautan, ya, karena negara Indonesia negara yang berbentuk kepulauan, ya kita juga mengacu kepada persoalan wilayah laut juga ikut dalam apa namanya negara-negara yang memiliki laut atau negara-negara yang berbentuk kepulauan, dan kita juga ikut terlibat dalam konferensi-konferensi yang dilakukan. Nah, salah satunya adalah hasil dari Konvensi Hukum Laut Internasional yang kemudian menghasilkan yang namanya UNCLOS, ya, United Nations Conference of the Law of the Sea. Ya, UNCLOS ini yang kemudian menjadi pedoman untuk negara-negara yang memiliki laut, wilayah lautan, untuk negara-negara yang untuk kepulauan, untuk bisa menentukan kebijakan-kebijakan terhadap wilayah lautnya. Ya. Dan ini diikuti oleh hampir 60 negara dan kemudian UNCLOS diadopsi menjadi hukum nasionalnya.
Nah, karena ini untuk negara-negara yang memiliki lautan ya. Karena memang seperti di sini saya bilang ada negara yang memang tidak memiliki lautan ya, dia nggak usah ikut dalam UNCLOS ini. Ya. Oke, nah Indonesia ya, memiliki luas wilayah laut 65%. Ya, jadi ya memang 2/3, hampir 2/3 wilayah kita itu adalah wilayah laut. Panjang pantai kita 81.000 kilometer, ya masih kalah dari Amerika katanya ya. Tapi negara kita itu termasuk negara yang memiliki panjang pantai yang tertinggi juga di dunia. Makanya kemudian sering disorot juga. Kita wilayah pantai, tapi garam tergantungan garam impor garam tinggi. Ya walaupun memang ada garam yang memang perlu kita impor karena garam itu kan tidak semuanya dari garam yang dihasilkan dari laut, gitu ya, dari air laut, garam tambak. Tapi ada garam yang memang harus garam yang bagus itu atau garam yang dikonsumsi untuk makan itu biasanya garam yang lebih baik itu garam tambang gitu, yang itu didapatnya bukan dari laut. Dan kalau nggak salah itu di negara Nepal itu banyak tambangan garam. Ya, jadi nggak di laut tambangnya, ya ada penambangan kayak orang nambang belerang itu. Nanti coba kalian searching di internet ya. Nah, Indonesia sudah memperjuangkan wilayah lautnya dan kita kemudian ikut juga dalam konferensi hukum laut internasional yang kemudian menghasilkan UNCLOS itu. Tapi sebelumnya kita sebenarnya sudah mulai memperjuangkan ini yang menjadi awal latar belakang historis terbentuknya konsep wawasan Nusantara. Ya, ketika Indonesia merdeka, ya kita mengadopsi atau mewarisi peraturan-peraturan hukum peninggalan Belanda, termasuk salah satunya peraturan yang berkaitan dengan wilayah laut. Ya, ada ordonansi peninggalan Belanda tahun 1939. Ya, yang di dalam ordonansi itu dikatakan aturannya bahwa wilayah laut yang dikuasai daratan itu hanya 3 mil dari pantai. Jadi daratan itu wilayah darat hanya menguasai wilayah teritorial laut itu hanya diukur 3 mil dari pantai. Ya, kalau 3 mil dari pantai, kalian bisa bayangkan negara Indonesia itu adalah negara yang berbentuk kepulauan. Jarak antara daratan yang satu, antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya itu kan nggak pendek, nggak deket. Gitu. Kalian bisa coba bayangkan, kalian kan udah pasti ngerti peta ya. Kalian bisa bayangkan jarak antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan aja. Pulau Jawa dengan Pulau Sulawesi. Ya, kan luar biasa itu jauhnya. Dari Jawa ke Kalimantan atau ke Sulawesi itu setahu saya kalau naik kapal bisa 2 hari itu. Nah, kita bisa bayangkan kalau daratan itu, wilayah laut itu hanya dikuasai 3 mil dari pantai Pulau Jawa terluar misalnya, kemudian dari pantai Sulawesi terluar, ya tetap aja ada nanti di antara daratan Jawa dan Kalimantan, Jawa dan Sulawesi itu ada lautan-lautan bebas jadinya. Karena kan wilayah laut hanya boleh dikuasai sampai 3 mil dari garis pantai berdasarkan ordonansi peninggalan Belanda. Ya, akhirnya apa? Kita menjadi satu wilayah, negaranya berbentuk kepulauan, ada pulau dipisahkan akhirnya oleh lautan-lautan bebas di antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, sehingga kita tidak menjadi negara yang satu kesatuan yang utuh dan bulat. Konsekuensi kalau ada lautan bebas yang tidak dikuasai teritorialnya oleh wilayah tersebut, ya maka siapapun boleh masuk, kapal-kapal asing boleh masuk. Jelas ini menjadi ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Nah, ini akhirnya inilah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan itu dilakukan di masa pemerintahan Juanda. Ya, kita waktu itu masih sistemnya kabinet parlementer, masih sistem parlementer ya, ada perdana menteri dan Juanda pada waktu itu adalah perdana menteri yang kemudian mengeluarkan deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957.
Masih zaman sistem parlementer di Indonesia, ya, di mana kepala pemerintahan itu dipegang oleh seorang perdana menteri. Nah, deklarasi Juanda itu mencabut ini perdonansi yang hanya 2-3 mil dari pantai. Kemudian deklarasi Juanda diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 PRP. Ini PRP ini maksudnya Perpu, diperkuat oleh Perpu tahun 1960. Nah, inilah yang menjadi latar belakang dari wawasan Nusantara dan akhirnya wilayah Indonesia itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Ya. Nah, kemudian ini nanti akan saya lanjutkan minggu depan sambil kita juga akan menyelesaikan otonomi daerah. Jadi minggu depan nggak apa-apa, tetap kelompok 4 maju karena kan memang rencana saya minggu depan itu baru pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-7 saya menyelesaikan materi dan mereview materi untuk bahan UTS. Bahan UTS kita sampai otonomi daerah nanti. Nggak terlalu banyak. Makanya saya bilang memang kalau untuk PKN cenderung lebih santai secara materi. Nah, ini yang saya ke depan akan saya bagi sehingga imbang antara materi di Pancasila dan materi di kewarganegaraan. Nah, minggu depan akan saya lanjutkan materi ini sebelum nanti kelompok 4 mempresentasikan makalahnya yang berkaitan dengan otonomi daerah. Dan saya juga minggu depan kalau masih memungkinkan waktu, saya juga akan membahas otonomi daerah. Nanti pertemuan ke-7 tidak ada presentasi, ya. Ke-7 kita hanya Zoom dan menyelesaikan materi dan mereview materi yang akan kita jadikan sebagai bahan UTS. Nah, untuk sementara cukup di sini. Silakan, masih ada waktu 5 menit kalau ada yang mau bertanya. Tolong diingat ya, PJ, bahwa materi kita sampai ini. Kadang-kadang saya suka lupa, saya kan punya banyak kelas, jadi suka lupa. Diingatkan bahwa tolong kalau perlu difoto, ya, bahwa materi kita untuk wawasan Nusantara baru di slide yang keberapa nih? Slide yang ke-16, masih ada beberapa slide lagi yang harus kita selesaikan. Tolong diingat-ingat ya PJ dan difoto, sehingga minggu depan saya tinggal melanjutkan. Ada pertanyaan? Tidak? Ibu maaf. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Ya. Ibu mau tanya dulu, maaf. Ya, silakan. Kemarin kelompok 8 sempat konsul ke Ibu tentang penembakan tenaga kesehatan oleh KKB di Papua sebagai ancaman terhadap integrasi nasional. Barusan kelompok 3 juga tentang KKB. Kita sebaiknya ganti topik atau bagaimana? Ganti topik ya, jangan KKB lagi. Itu mulu, kasihan orang Papua diinin mulu ya. Ya Ibu. Kayaknya KKB ini paling laku deh, di UNJ juga hampir semua kelompok membahas tentang KKB gara-gara tenaga kesehatan diserang kemarin itu nanti. Karena masalah-masalah integrasi itu kan banyak sekali sebenarnya. Konflik sosial ada yang kalian lihat, konflik-konflik yang terjadi di masyarakat ya. Ya Ibu, Oke, ya. Terima kasih. Silakan konsul lagi. Konsulnya di grup aja, jangan japri karena japri itu suka kelewat. Ya. Kalau Ya, di grup Ibu. kan nggak akan kelewat dengan saya. Paling nanti saya akan membalas di saat saya sudah sela. Hari ini saya nggak sela, ini saya ada 3 kelas hari ini. Gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Jangan lupa seperti biasa tadi ada screenshot dan nanti tolong dikirim datanya ke saya supaya nanti saya bisa mengisi data untuk absensi. Masih ada 2 kali pertemuan lagi sebelum kita UTS ya. Hari ini pertemuan ke-5, ada pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Pertemuan ke-8 nanti kita UTS. Oke, saya rasa cukup ya. Saya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar ya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ikut Bang Tardita. Bisa Cecep ganteng. Makalah baru. Siap, sumpah siap.